Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer mengaku bangga dengan perjuangan skuad Manchester United dalam laga tandang ke Granada. Setan Merah memetik kemenangan dengan skor 2-0. Bertajuk leg pertama perempat final Liga Eropa 2020-2021, kemenangan 2 gol ini tentu sangat penting bagi MU. Mereka mendapatkan 2 gol tandang yang akan memudahkan duel leg kedua nanti. Kendati demikian, Ole Gunnar Solskjaer sendiri tidak terlalu senang dengan pertandingan tadi. Kemenangannya memuaskan, tapi ada hal yang harus dikorbankan MU untuk itu. Harry Maguire, Scott McTominay, dan Luke Shaw dipastikan tidak bisa bermain di leg kedua nanti karena akumulasi kartu kuning. Pengorbanan inilah yang membuat Ole Gunnar Solskjaer sedikit kecewa. Menang 2-0 di Spanyol tentu sangat bagus. Di leg kedua nanti, MU hanya perlu bermain stabil dan menjaga keunggulan mereka. Namun laga leg kedua nanti jelas tidak akan mudah karena MU kehilangan 3 pemain penting tersebut. Manchester United meraih hasil positif dalam ajang Liga Eropa 2020-2021. Pasukan Ole Gunnar Solskjaer berhasil mengalahkan Granada. Hasil ini membuat MU punya modal bagus untuk menghadapi leg kedua. Pertemuan kedua bakal digelar di Old Trafford pada 16 April mendatang. Ada 5 pelajaran penting yang bisa dipetik dari pertandingan MU versus Granada. Selengkapnya. Yang pertama, MU menatap ke semifinal. Di leg pertama, Manchester United sudah menunjukkan bahwa mereka bukan tim sembarangan. Mereka mampu mengalahkan tim tuan rumah Granada. Kemenangan ini jelas sangat penting bagi Manchester United. Dengan demikian, peluang Setan Merah untuk lolos ke babak semifinal menjadi semakin terbuka. Kini Manchester United hanya perlu menahan imbang Granada di leg kedua nanti untuk lolos ke babak berikutnya. Setan Merah juga tetap bisa menyingkirkan Granada sekalipun kalah 0-1 di Old Trafford. Yang kedua, Rashford dan Bruno Fernandes lagi. Marcus Rashford dan Bruno Fernandes kembali menjadi bintang kemenangan Manchester United. Kedua pemain tersebut sama-sama mencetak 1 gol ke gawang Granada. Rashford mencetak gol setelah memanfaatkan umpan terkur Victor Lindelof pada menit ke-31. Sementara gol Bruno Fernandes tercipta melalui titik penalti pada menit ke-90. Rashford dan Bruno Fernandes memang menjadi sumber gol MU pada musim ini dengan rincian 20 buah dan 24 buah. Tidak ada pemain Setan Merah yang koleksi golnya menyentuh 2 digit angka selain mereka. Yang ketiga, David De Gea comeback. David De Gea sudah kembali mengawal gawang Manchester United. Kiper asal Spanyol itu tampil sebagai starter dalam pertandingan melawan Granada. De Gea sebelumnya absen membela Setan Merah dalam beberapa pertandingan. Dia meninggalkan skuad United untuk urusan pribadi. Posisi kiper berusia 30 tahun tersebut sempat digantikan Dean Henderson. De Gea pun menandai kembalinya dengan mencatatkan clean sheet. Yang keempat yaitu clean sheet. Lini belakang Manchester United menunjukkan kinerja yang bagus saat menghadapi Granada. Setan Merah menutup pertandingan tanpa kebobolan. Ini berarti MU sudah mencatatkan clean sheet dalam 3 pertandingan away terakhirnya secara beruntun di Liga Eropa. Sebelumnya, mereka tidak kebobolan saat melawan Real Sociedad dan AC Milan. Yang terakhir yaitu kelima, yaitu ada kabar buruk. Kemenangan melawan Granada menjadi kabar baik bagi Manchester United. Akan tetapi ada sedikit kabar buruk yang diterima oleh Gunnar Solskjaer dari laga tersebut. Manchester United dipastikan tidak akan diperkuat 3 pilar saat menjamu Granada di Old Trafford. Ketiga pilar yang dimaksud adalah Harry Maguire, Scott McTominay, dan Luke Shaw. Harry Maguire dan McTominay serta Luke Shaw mendapatkan kartu kuning di laga kontra Granada. Mereka akan absen di leg kedua karena akumulasi kartu. Manchester United nampaknya harus segera berburu striker baru setelah Edinson Cavani dilaporkan sudah memantapkan hati hengkang ke Boca Junior.
Menurut laporan tersebut, Cavani sudah membulatkan tekad untuk bergabung dengan Boca Juniors. Ini ia diklaim kurang nyaman bermain di Manchester United. Itulah mengapa ia ingin hengkang di musim panas nanti. Cavani memang memprioritaskan kembali ke Amerika Selatan sehingga ia sangat tertarik ke Boca Juniors untuk menawarinya kesempatan untuk pindah dari MU. Menurut laporan tersebut, kepindahan Cavani ke Boca Juniors hampir selesai. Kakak sekaligus agen Cavani diberitakan sudah bernegosiasi dengan raksasa Argentina itu. Sejauh ini, proses pembicaraan kedua pihak berjalan positif. Untuk itu, dalam waktu dekat ini, kesepakatan antara Cavani dan Boca Juniors berpotensi untuk diumumkan. Laporan itu mengklaim bahwa Cavani harus berkorban cukup besar untuk pindah ke Boca Juniors, karena gaji yang diterima di sana jauh lebih kecil daripada yang ia terima di Manchester United. Victor Lindelof menunjukkan aksi yang tidak bisa saat Manchester United berjumpa Granada. Lindelof membuat publik terpukau lewat umpan ajaib yang memudahkan Marcus Rashford mencetak gol. United sempat mengalami momen sulit pada awal laga, walau punya cukup peluang. Mereka gagal mencetak gol. United baru memecah kebuntuan pada menit ke-31. Victor Lindelof layak mendapatkan kredit atas gol yang dicetak oleh Marcus Rashford. Bek asal Swedia itu melepaskan umpan dari jarak yang sangat jauh kepada Marcus Rashford. Hebatnya, umpan Lindelof sangat akurat ke arah lari Rashford. Sekali kontrol, Rashford kemudian mengkonversi umpan itu menjadi gol. Victor Lindelof, dia membuat kami semua terpukau. Dia bagus dalam mengolah bola, mengambil alih komando, dan sungguh umpan yang sangat bagus untuk gol pertama, ucap manajer United Ole Gunnar Solskjaer. Mantan pemain Tottenham Hotspur Jamie O'Hara mengatakan Manchester United tidak layak untuk bisa mendapatkan bomber muda Borussia Dortmund, Erling Haaland. Manchester United jadi satu di antara banyak tim besar yang dikaitkan dengan transfer Haaland. Tim-tim besar lain yang juga masuk dalam pusaran transfer Haaland yaitu Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, dan Chelsea. Mereka tidak bisa mendapatkan Haaland karena mereka tidak cukup bagus. Kenapa dia harus pergi ke Man United? Ucap O'Hara. Tidak masalah butuh dia. Tapi Anda punya Real Madrid, Barca, Manchester City, mereka butuh dia, ia melanjutkan. O'Hara mengatakan karir Haaland bakal terancam jika bergabung dengan Manchester United. Ia merujuk pada karir Paul Pogba yang malah menurun setelah bergabung kembali dengan Manchester United pada 2016. Pogba didatangkan kembali oleh Man United setelah tampil luar biasa di Juventus. Namun perjalanan karir Pogba di Man United justru tidak berjalan sesuai harapan. Haaland tidak akan pergi ke Man United dan berpikir kita mungkin memenangi sesuatu. Kita mungkin tidak. Dia akan pergi ke tempat di mana dia mungkin memenangkan segalanya, ujar O'Hara. Manchester United berada di jalur juara Liga Inggris musim ini, namun masalah konsistensi membuat tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer kehilangan momentum dan kini gelar Liga Inggris hampir pasti jadi milik rival sekota Manchester City. Manchester United juga sudah tersingkir dari fase grup Liga Champions dan gagal di Piala FA. Peluang satu-satunya untuk The Red Devils meraih gelar musim ini hanya di ajang Liga Eropa. Namun perjalanan Man United jadi juara Liga Eropa masih cukup panjang. Man United harus lebih dulu melewati hadangan wakil Spanyol, Granada, di perempat final di leg kedua nanti. Sebuah manuver transfer menarik akan dibuat Arsenal di musim panas nanti. The Gunners dilaporkan akan mencoba mendatangkan Jesse Lingard dari Manchester United. Menurut laporan tersebut, Arsenal memang mengagendakan belanja playmaker baru di musim panas nanti. Ini dikarenakan Martin Odegaard kemungkinan besar tidak bisa dipermanenkan Arsenal karena sang pemain bakal ditarik pulang ke Real Madrid. Itulah mengapa Arteta memalingkan perhatiannya ke Jesse Lingard yang tampil ciamik bersama West Ham United. Jika terwujud, transfer Lingard ini memiliki aroma balas dendam yang cukup kental. Di tahun 2012 silam, Arsenal harus kehilangan penyerang andalan mereka Robin van Persie. Sang striker yang lagi tampil apik-apiknya dibajak oleh Sir Alex Ferguson. Melihat performa Lingard yang lagi on fire, Arsenal berharap Lingard bisa memberikan RPP efek ke tim mereka musim depan. Menurut laporan yang beredar, Manchester United sudah memasang mahar transfer Lingard di musim panas nanti. Mereka kabarnya akan menjual Lingard di angka 30 juta pound sterling.